nampaknya WhatsApp akan mengalami pesaing terberat dari Telegram, karena Telegram ini mempunyai banyak fungsi dan dia berkolaborasi dengan Microsoft. Ya, Telegram tidak mau ketinggalan soal teknologi AI pastinya. Karena itulah dia berkolaborasi dengan Microsoft, lalu menghadirkan layanan seperti ChatGPT. Sekarang dalam versi beta, itu akan terus berkembang dan bisa jadi akan lebih dahsyat dari ChatGPT yang selama ini banyak juga pemakainya. Oke, namanya adalah Microsoft Copilot ya. Di sini diketikkan di pencarian Telegram Copilot Official Bot, dan ingat harus ada tanda centangnya, itulah yang benar. Dan ini masih versi beta ya. Nah, setelah mengetikkan Microsoft Copilot, maka dia akan muncul logo ini ya, logo ini. Lalu kita diminta mau start nggak. Begitu saya start, dia akan muncul, hello, I am Copilot, your AI power assistant, I'm your one-stop destination for answer. Oke, silahkan dibaca. Memang memakai bahasa Inggris karena yang membuatnya bukan orang Makassar, ya bukan orang Indonesia mungkin. Ya, jadi begitu. Lalu saya I accept. Setelah mengklik tombol I accept seperti ini, muncul lagi dalam bahasa Indonesia. Ini dia, before we start to ensure experience kan, we require a quick time. Jadi ini bisa di Google Translate aja. Walaupun Microsoft dengan Google bersaing, kita bisa menggunakan layanan keduanya bolak-balik, ya kan? Oke. Lalu dia minta nomor kita, kirimkan nomor Anda untuk tuliskan nomor Anda, kemudian akan otomatis jadi ibarat kayak login gitu ya. Kalau login di website kan meminta nomor atau email. Nah, sekarang dia meminta kayak begini. Nah, setelah saya masukkan nomor, dia akan muncul lagi ini ya, you are all set. Berartinya nomor saya sudah masuk di sini kan, ya, nomor saya di atas kan. Nggak apa-apa, lihat ya, siapa tahu ada yang mau telepon saya, silahkan untuk mengajukan project atau untuk donasi apa gitu ya. Donasi patah hati. Oke, siap. Nah, sekarang di sini dia, you all set, here are few tips and tricks get you started. Lalu saya bilang ke dia, bisa nggak memakai bahasa Indonesia? Oh, dijawab, tentu saja bisa. Hebat kan? Ini sepertinya tidak hanya bahasa Indonesia, dia bisa bahasa lain, bahasa Chinese, Arabic, atau bahasa, bisa jadi bahasa Jawa juga bisa kan? Bisa jadi ya. Silahkan dicoba masing-masing. Yang jelas saya memakai bahasa Indonesia yang bahasa ibu, langsung dia jawab, tentu saja. Lalu saya tanya lagi, apa saja? Nah, ini pertanyaan saya nih. Apa saja kan? Apa saja yang harus saya lakukan dengan AI agar bisa mendapatkan penghasilan setiap hari? Nah, lalu dijawab tentu. Yang ini dia jawabannya, silahkan dibacakan. Ya, oke. Ini terus diberikan beberapa poin-poin. Ada 10 ya. 10. Wah, lalu ada referensi linknya. Jadi kita akan diarahkan ke semacam blog apa YouTube ya. Saya belum klik ya. Nah, nanti saya klik aja. Lalu saya tanya lagi, ada hal lain selain itu ya? Tentu dijawab lagi. Tentu. Pokoknya dia jawab aja semuanya. Namanya saja AI kan. Oke, dia langsung menjawabnya. Mengembangkan aplikasi berbasis AI. 2, menjadi pengembang model AI. Wah, ini semua lumayan ini untuk mempelajarinya. Sepertinya diberikan juga 10 kan. Nah, 10 jadi 10. Tanya lagi dia beri 10, udah 30 sampai bisa 100 ya, sampai habis data yang diserapnya. Lalu bagaimana? Saya ingin menanyakan salah satu salah satu yang diberikan poin itu. Lalu saya tanya bagaimana caranya menjadi penyedia layanan SEO dengan alat AI. Ya, itu kan tadinya dia berikan jawaban salah satunya ini. Nah, jadi pertanyaan itu harus, kalau ingin mencari mungkin harus sedetail mungkin ya, harus sedetail sehingga dia teknologi ini menjawabnya dengan tepat juga. Jadi benar kata pakar komunikasi yang di luar negeri, siapa namanya saya lupa, dia mengatakan bahwa dalam berkomunikasi yang paling penting adalah pertanyaan yang bagus ya. Kalau nggak, gimana caranya menjadi penyedia layanan SEO dan dengan alat AI? Nah, dia jawab nih, tentu berikut adalah beberapa taktik yang dapat Anda gunakan untuk menjadi penyedia layanan SEO dengan menggunakan alat AI. Wih, banyak nih dijabarkan lagi kan. Nah, kalau kita menanyakan lagi salah satu misalnya, bagaimana cara membuat teks alternatif gambar? Nah, itu akan dijabarkan lagi. Berarti semakin bertanya lagi ke bawah-bawahnya, semakin detail, akan diberikan juga semakin detail. Nah, itu jadi mantap banget kan. Apakah ini akan bisa menyaingi ChatGPT atau akan memang bisa berkolaborasi? Tapi sepertinya kalau sama-sama bidangnya, ya yang ada hanya persaingan, bukan kolaborasi ya. Sama-sama ada toko kue yang sama jenisnya, ya enggak
bisa kolaborasi kalau punya habis di toko A, toko B ikutan minta apa namanya mensuplai ke toko A, bisa jadi begitu kan ya. Tapi teknologi AI ini berbeda ya, sama-sama mungkin lagi menggenjot bagaimana banyak penggunanya, bagaimana dia bisa bermanfaat, dan tentunya bagaimana dia akan menghasilkan cuang, dan kita juga butuh cuang kan. Nah oke, lanjut. Nah, sekarang saya lanjut lagi seperti ini. Jadi intinya apa yang kita tanyakan dengan pertanyaan bagus, dengan alat-alat AI ini, entah ChatGPT atau entah yang baru-baru ini ataupun yang akan muncul berikutnya, itu sepertinya pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana menyusun pertanyaan itu yang dengan baik. Mungkin seperti itu kan. Nah, sama dengan pembuatan gambar yang memakai teks, itu kan ada prompt ya. Jadi cara pembuatan promptnya itu sepertinya akan ada kelas-kelas baru, akan ada bidang-bidang baru. Jadi mungkin sebagian besar ada pekerjaan yang hilang di era artificial intelligence, tetapi memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru lagi. Nah, begitu kan? Jadi jangan pernah khawatir ya. Semuanya baik-baik saja. Meski negara pun goyang-goyang, ya kita harus baik-baik saja. Oke, tancap gas.